Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Andi Punya TV. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kartu tani, yaitu bagaimana cara mendaftar kartu tani di tahun 2021. Setelah kemarin kita memeta lahan, langkah selanjutnya adalah pendaftaran. Ketentuan pendaftaran kartu tani apa? Ketentuan yang pertama adalah luas lahan. Jadi satu orang hanya berhak maksimal 2 hektar lahan yang diajukan. Terus selanjutnya adalah pastikan hanya ada satu NIK, satu KTP, satu pemilik KTP dalam satu KK. Jadi dalam satu KK hanya satu orang yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi. Yang ketiga adalah pastikan komoditas yang bisa diajukan. Kalau di wilayah ini Jepara Utara, karena memang sentra tanaman pangan dan tanaman perkebunan, yang bisa diajukan yaitu tanaman padi, tanaman jagung, untuk perkebunan tanaman tebu. Untuk daerah lain mungkin dengan spesifik yang lain, silahkan teman-teman bisa menghubungi penyuluh masing-masing atau datang ke kantor BPP. Apakah seorang penggarap tidak memiliki lahan, ini boleh nggak mendaftar untuk mendapatkan kartu tani? Boleh. Petani memiliki lahan 3 hektar misalnya, 2 hektar itu ditanam sendiri, yang 1 hektar karena tidak mampu, tenaganya tidak mampu, akhirnya digarap oleh orang lain. Nah, yang 2 hektar bisa didaftarkan pemiliknya sendiri, yang 1 hektar bisa didaftarkan penggarapnya, sehingga penggarap tadi bisa pinjam tupi sebagai salah satu persyaratan kepada pemilik untuk didaftarkan. Syaratnya apa untuk mendaftar kartu tani? Nah, ini ada contoh, karena tadi ada petani yang datang untuk mendaftar. Satu adalah fotokopi KTP. Ini ada fotokopi KTP. Yang kedua adalah fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga adalah tupi. Tupi ini tidak cuma satu. Ini ada petani yang membawa tupinya 3-4 sampai 4 tupi, karena memang beliau memiliki 4 bidang tanah dalam satu kelompok itu, dan memang sudah diketahui oleh ketua kelompok ini bisa didaftarkan. Nanti 4 tupi di jumlah akumulasi luasannya berapa. Untuk memudahkan admin kartu tani dalam merekap data, silahkan dilengkapi nama kelompok taninya, nama gapoktannya, desanya dari mana, komoditasnya apa, karena komoditas ini akan menentukan jenis pupuk yang akan disubsidikan, berapa musim tanam dalam 1 tahun, misalnya padi 1 tahun 3 kali. Nah, nanti akan mendapatkan jumlah pupuk sebanyak 3 musim. Tapi kalau hanya 2 musim dan didaftarkan ya hanya mendapatkan pupuk 2 musim, selama 2 musim. Setelah data masuk ke admin kartu tani, ini admin ini merekap semua data yang diterima menjadi ERDKK. Nah, perlu diingat ERDKK ini akan diproses, akan diupload maksimal bulan November. Misalnya ini tahun 2021. November atau Oktober terakhir, ini admin akan mengupload ke sistem ERDKK. Nah, ini sebagai dasar untuk keluarnya kuota pupuk di tahun 2002. Begitu seterusnya, ERDKK tahun 2002 untuk kuota tahun 2023 dan begitu seterusnya. Nah, setelah admin ini mengupload ke RDKK, aplikasi ERDKK, ini membutuhkan beberapa persetujuan. Yang pertama adalah persetujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian Dinas Pertanian Provinsi, kemudian Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian ini akan mengirimkan data tersebut ke BRI. Kemudian BRI akan mengolah data itu sehingga muncullah nomor rekening petani tersebut, nomor kartu BRI petani tersebut.
Nah, kemudian tugas BRI adalah mencetak kartu tani. Apabila kartu tani sudah tercetak, siap didistribusikan, dari BRI Pusat ini akan mengirim secara berjenjang dan akhirnya sampai ke BRI unit. BRI unit itu adalah BRI tingkat kecamatan, biasanya satu kecamatan ada satu. Nah, ini selanjutnya BRI berkomunikasi dengan kabupaten, berkonsultasi dengan admin tingkat kecamatan untuk proses pembagian kartu tani. Biasanya ini dijadwalkan, biasanya ini dibagikan di balai desa, petani diundang ke balai desa dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, setelah sampai jadwalnya, petani akan mendapatkan kartu tani dan selanjutnya petani bisa menggunakan kartu tani dan bisa menebus pupuk di KPL yang sudah tertera dalam kartu tani. Nah, saya kira itu proses pendaftaran sampai petani menerima kartu tani. Saya kira itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.